Shalom dan salam sejahtera kepada semua jamaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah bersama-sama walaupun secara atas talian. Mari kita mulakan ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam apapun keadaan kami. Tuhan Yesus, kami mengaku kami adalah orang yang berdosa. Kami sudah berdosa terhadap Engkau. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, bahkan di dalam perbuatan kami. Saat ini kami datang, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Kami mau membuka diri kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja, berkarya di dalam kami, memimpin kami untuk terus masuk di dalam ibadah pada malam hari ini dengan hati kami yang tulus dan murni. Tuhan Yesus, kami mohon agar setiap pintu yang terbuka dalam hidup kami ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Kami mohon hadirat Tuhan menaungi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon urapan dan kuasa-Mu menyertai setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah kiranya melalui daripada ibadah kami pada malam hari ini nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa dan kami mohon sementara kami menyembah Engkau baik di dalam puji-pujian maupun itu di dalam pembacaan firman Tuhan, kami berdoa Tuhan biarlah kiranya hadirat Tuhan turun sehingga kami dapat menghidu wangian hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah ibadah kami pada malam hari ini menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu.
kebaikan-Mu, oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, ini kerinduan kami Tuhan. Dan saat kami mendekat kepada Engkau Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami, dan Engkau Tuhan yang mengampuni kami ya Tuhan. Saat kami datang dengan kerendahan hati kami ya Tuhan di hadapan Engkau. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau
Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Maha Kuasa dan Kekal, Engkau tidak membenci apa yang Engkau ciptakan, tetapi mengampuni dosa semua orang yang sesal hati. Jadikanlah serta bentuklah di dalam kami hati yang baru dan remuk, supaya dengan meratapi akan dosa-dosa kami, sambil mengakui kecelakaan kami akan menerima daripada Engkau, ya Allah yang penuh belas kasihan, pengampunan penuh, dan damai sejahtera yang sempurna melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan diambil daripada Yesaya pasal 1 ayat 10 hingga 18. Dengarkanlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin. Manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelantaran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, kerana perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbak, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah firman Tuhan. Salam saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, doa kami adalah kiranya Tuhan sendiri yang akan menguatkan Anda, melindungi Anda, dan memberikan satu jamahan yang baru di dalam kehidupan Anda sekeluarga. Selamat datang ke dalam hadirat Tuhan, dan secara khusus pada malam hari ini selamat datang ke kebaktian Hari Rabu Abu atau Ash Wednesday pada tahun ini. Sempena dengan Hari Rabu Abu pada tahun ini, saya ingin berkongsi mengenai satu tema, yaitu mari kuyakkan hati. Mari kuyakkan hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami sangat bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dan Tuhan melihat jauh ke dalam hati kami. Tuhan mengetahui setiap apa yang ada di dalam hati kami. Kami mau menyerahkan waktu kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara secara khusus dalam bahasa setiap kami masing-masing, supaya di dalamnya nyata kebenaran Allah, dan hati kami akan diyakinkan untuk mengikuti Engkau untuk kemuliaan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kerana kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, saya ingin memulakan dengan cerita mengenai baru sekarang aku bertobat. Cerita ini mengenai seorang pengkhotbah di negara barat yang begitu luar biasa kerana dia seorang terpelajar, dan dalam kajiannya juga begitu terperinci
mengenai subjek-subjek tertentu di dalam khotbahnya. Suatu ketika bila dia berbicara atau berkhotbah mengenai pertobatan, dia telah menyusun garis kasar khotbahnya dengan mengatakan seperti ini. Poin yang pertama adalah apa itu pertobatan. Poin yang kedua adalah bagaimana bertobat. Dan poin yang ketiga adalah bila bertobat. Sebagai seorang yang telah pun membuat kajian lebih awal, dia memberikan definisi apa itu pertobatan dengan luar biasa. Dia telah memaparkan hasil kajian dari buku itu, dari buku ini, daripada pengkhotbah itu, daripada penulis ini. Begitu menakjubkan bagaimana dia menjelaskan mengenai pertobatan. Lepas itu dia masuk kepada poin yang kedua, yaitu bagaimana bertobat. Sekali lagi, begitu banyak langkah-langkah yang memang luar biasa dan teratur, tersusun, dan sangat meyakinkan. Sungguh menakjubkan. Tapi bila dia sampai kepada poin yang ketiga, yaitu bila bertobat, dia mulai agak gemetar. Kerana untuk suatu ketika dia terhenti bila bertobat. Dan menjadi satu perkara yang menghairankan kepada jemaat kerana selepas dia tunduk seperti begitu sekian lama, dia mengangkat mukanya lalu dia mengatakan kepada jemaat, kalau berbicara tentang bila bertobat, dia mengatakan, baru malam ini di tempat ini aku bertobat, katanya. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, dia mengatakan baru sekarang aku bertobat. Bayangkan seorang yang punya kajian yang mendalam, penyampaian yang luar biasa mengenai hal pertobatan. Tetapi itu hanya kelihatan di luar, itu hanya kedengaran melalui kata-katanya. Tapi ternyata bahwa itu tidak datang daripada hati. Kerana apabila Roh Kudus menyentuh seseorang, barulah seorang itu akan benar-benar mengalami pertobatan. Ash Wednesday atau Hari Rabu Abu adalah permulaan puasa bagi orang Kristen. Dan biasanya apabila kita berbicara mengenai pertobatan, doa dan puasa, ini melibatkan apa yang ada di dalam hati kita. Melibatkan bagaimana Tuhan bukan saja menyentuh pengetahuan kita, tetapi juga menyentuh bahagian hati kita yang paling dalam. Patutlah di dalam perjanjian lama daripada Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, Tuhan telah memberikan satu ajakan yang luar biasa kepada umatnya yang perlu bertobat. Dia mengatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ini memberikan gambaran pada saudara-saudari dan saya mengenai sekurang-kurangnya 3 perkara penting di dalam hati Tuhan dalam hubungannya dengan manusia yang perlu bertaubat. Hal pertama adalah keterbukaan Tuhan. Ayat ini mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Perkataan marilah di sini berbicara mengenai satu ajakan daripada Tuhan. Daripada ditolak, Tuhan memberikan peluang untuk menghadap Tuhan. Daripada diasingkan, daripada dihukum kerana dosa-dosanya, Tuhan ada keterbukaan sehingga dia mengatakan kepada umatnya, termasuk saudara-saudari dan saya pada malam hari ini, marilah, baiklah kita berperkara, kata Tuhan.
Berperkara di sini bercakap mengenai perbincangan dari hati ke hati. Perbincangan dari pikiran ke pikiran. Perbincangan secara pribadi. Perbincangan yang terbuka dari sudut Tuhan. Ini berbicara tentang keterbukaan Tuhan. Berbicara mengenai bagaimana Tuhan sanggup berterus terang. Sehingga bila kita berbicara mengenai berbincang, bertukar-tukar pikiran, itu harus melibatkan sikap terus terang. Dan bila kita berterus terang dengan Tuhan mengenai keberdosaan kita, maka Tuhan juga akan melihat kejujuran kita dan Dia akan memberikan tindak balas yang sewajarnya dari sudut hati Tuhan. Patutlah Yesus Kristus sendiri di dalam Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan ayat yang sama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan tahu bahwa di dalam semua usaha manusia, di dalam semua keterbatasan manusia, ada suatu kerinduan di dalam hatinya untuk diajak menghadap Tuhan. Dan oleh karena itulah, maka Tuhan tidak berlingah-lingah. Dia mengajak saudara dan saya, sebagaimana Yesus mengajak para pendengarnya pada zamannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Keberdosaan manusia menjadikan manusia itu letih lesu dari dalam hatinya, dari dalam pikirannya, dari dalam jiwanya. Segalanya akan menyebabkan dia mengalami beban berat. Tapi dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Dia mengarahkan kita untuk menghadap Dia karena Dia terbuka. Bila Tuhan kita ini terbuka kepada kita, kita perlu terbuka terhadap Tuhan yang Maha Tahu. Kalau Anda sembunyikan pun apa-apa daripada Tuhan, Tuhan tahu. Tetapi Dia menuntut pengakuan Anda. Sama seperti seorang yang sakit. Dia perlu bertemu dengan dokter. Dan dokter sudah tahu melalui tanda-tanda yang mungkin dia tanya daripada kita. Dia sudah tahu jenis penyakit apa. Dan seringkali dokter ini memikirkan apa yang paling teruk. The worst case, seperti itu. Saya bertemu dengan dokter keluarga dan seringkali bila ada perkara yang kami beritahu mengenai jenis-jenis penyakit, dia terus berpikir tentang apa yang paling teruk daripada itu. Dia tahu. Tetapi dalam kes keberdosaan manusia, Yesus lebih tahu. Dia Maha Tahu. Sama seperti dokter, penyakit yang kita akan beritahu kepada dokter, itu sajalah yang dirawatnya. Sama juga dengan keberdosaan kita. Dosa yang kita akan terus terang dengan Tuhan, itu sajalah yang akan ditangani oleh Tuhan. Bukan Dia tidak mau menolong, bukan Dia tidak tahu, tapi Dia mau menuntut kejujuran dan keterbukaan daripada kita. Tuhan ini Tuhan yang terbuka. Perkara kedua adalah keadaan manusia. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba. Saudara-saudara, merah membayangkan betapa parahnya keberdosaan manusia. Warna yang menyerlah, warna yang garang. Darah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang parah di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itulah maka Rasul Paulus bila dia berbicara kepada orang atau jemaat di Roma, dalam Roma pasal 3 ayat 23, dikatakan kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan adalah kewibawaan manusia melebihi ciptaan yang lain. Apabila manusia jatuh ke dalam dosa seperti Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tiba-tiba mereka merasa malu karena telanjang. Mengapa perkara itu berlaku? Sebab kemuliaan Tuhan telah dicabut daripada mereka karena keberdosaan mereka. Sehingga kewibawaan mereka juga dipersoalkan. Itu adalah karena kemuliaan Tuhan telah dicabut dan sebagai akibatnya maka sebagai tanda dosa telah bermaharajalela di dalam darah daging mereka. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, ternyata bahwa Tuhan itu baik. Walaupun akibat daripada dosa itu adalah hukuman. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan selalu ada jalan untuk menolong. Tuhan selalu ada jalan untuk melepaskan kita daripada dosa-dosa kita. Ini adalah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi keadaan manusia itu adalah seperti dosanya merah seperti kermesi, berwarna merah seperti kain kesumba. Bermaksud dalam keadaan yang tenat, dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan yang jatuh paling terdalam. Dan ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dalam keadaan itulah, maka dibayangkan bahwa manusia terkapai-kapai, manusia tidak berkeupayaan, manusia tidak mampu untuk kembali kepada Tuhan karena keberdosaannya. Dosa memisahkan kita daripada Tuhan. Tidak ada kuasa politik, kuasa ekonomi, kuasa intelek yang boleh menyelamatkan seseorang daripada keberdosaannya. Ada kawan saya mengatakan, berkongsi, sumber kuasa dalam dunia kurang-kurangnya adalah seperti berikut katanya. Kalau engkau ada uang, kalau engkau ada kedudukan, kalau engkau ada pendidikan, engkau punya kuasa, katanya. Tetapi bila saya memperhatikan dalam soal keberdosaan manusia, tidak satu pun di antara ketiga-tiga yang disebutkan ini boleh menyelamatkan manusia daripada neraka masuk ke surga, daripada kematian kepada kehidupan. Saudara, seorang kawan saya pernah berkongsi ketika mereka melawat pada satu kilang daripada seekor haiwan, yaitu lembu. Dari sini lembu masih hidup. Bila proses terjadi, bila keluar di hujung kilang itu, sudah menjadi makanan dalam tin. Dan mereka menjelaskan bagaimana proses itu berlaku. Jadi daripada sini lembu masih hidup, sampai di penghujung kilang itu, prosesnya tinggal menghasilkan barang dalam tin, makanan dalam tin. Setelah seorang anggota bertanya kepadanya, bolehkah itu dia kata, ini nakal juga kawan ini satu. Bolehkah itu selepas seekor lembu yang hidup ini dari sini diproses sampai di sana menjadi makanan dalam tin, kalau prosesnya diundurkan kena reverse daripada makanan dalam tin, daging itu balik pergi di sana lagi katanya, dia hidupkah itu menjadi lembu balik katanya. Dan orang yang menjelaskan, wakil kilang itu mengatakan tidak mungkin terjadi. Rupanya dunia hanya boleh mematikan, tapi tidak boleh menghidupkan.
Sains hanya boleh memanjangkan kehidupan, tapi tidak boleh memberi kehidupan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, itu keadaan manusia. Sehingga bila kemuliaan Tuhan dicabut daripada manusia, kewibawaannya menjadi persoalan utama. Karena kemuliaan Tuhan sebenarnya adalah kewibawaan manusia daripada ciptaan yang lain. Apa akibatnya? Perkara ketiga adalah keterlibatan manusia. Ayat ini mengatakan bahwa akan menjadi putih seperti salju. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagaimanapun tenatnya keberdosaan manusia, seperti merah seperti kermezi, ataupun berwarna merah seperti kain kusumba, tetapi akan menjadi putih seperti salju atau salji. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagaimanapun keberdosaan yang kita lalui, sejauh mana manusia jatuh ke dalam dosanya, sejauh itu jugalah Tuhan Yesus akan mencari orang itu. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tempat yang paling dalam yang pernah dilalui oleh manusia adalah lubang kuburannya. Namun, bila kita melihat Yesus terlepas mati di atas kayu salib, dia sendiri dikuburkan. Dia pergi mencari mereka yang hilang. Bermaksud bahwa tidak ada tempat yang paling dalam di mana Anda jatuh ke dalam dosa Anda yang Yesus tidak boleh sampai untuk mencari Anda. Sedalam manapun keberdosaan kita dan kejatuhan kita, itu tidak terlalu dalam untuk Yesus mencari Anda. Sejauh manapun Anda lari daripada Tuhan karena rasa bersalah, tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjangkau Anda. Sedalam manapun, sejauh manapun kita lari daripada Tuhan, karena keangkuhan kita, karena ego kita, kasih Tuhan tetap cukup untuk mencari Anda dan memenangkan Anda kembali kepada surga. Sebab itu bila Anda merasa bersalah, bila Anda merasa seperti Nike Cruz yang pernah mengatakan, "Saya terlampau berdosa," katanya. "Tuhan pun tidak mampu lagi untuk mengampuni saya," katanya. Tetapi selepas peristiwa pertemuannya dengan Tuhan Yesus, ternyata bahwa dia telah mengalami kasih Allah yang amat dalam. Karena tidak ada kejatuhan keberdosaan manusia yang terlampau tenat, terlampau jauh, terlampau dalam, yang Tuhan tidak mampu untuk mencarinya. Karena Yesus sendiri terlepas mati di atas kayu salib, dia telah dikuburkan. Coba pada hari yang ketiga, dia bangkit dan memberikan pengharapan supaya saudara-saudari dan saya yang tidak punya pengharapan, apalagi merasa bersalah, merasa berdosa, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Yesus masih mampu untuk menghapus dosa dunia. Dunia ini terlampau besar. Kalau seluruh dunia penuh dengan dosa, berapa besar sangat dosamu bagi Tuhan. Kalau dia mampu menyucikan dosa dan menghapuskan dosa seluruh dunia, berapa besar sangat dosamu di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak mampu untuk menghapus dosamu itu. Saudara-saudari
Saya tidak memperkecilkan kuasa dosa. Tetapi maksud saya di sini adalah bahwa kasih Tuhan itu lebih besar daripada keberdosaan kita. Sedalam mana kita jatuh, sedalam itu juga Tuhan mencari kita. Sejauh mana kita melarikan diri daripada Tuhan, sejauh itu juga Tuhan mencari kita. Dimanapun Anda berada pada waktu ini, di situ juga Tuhan mencari Anda. Siapa kata Tuhan tidak mampu mengampuni dosa kita? Darah Yesus Kristus ini yang telah tercurah di atas kayu salib mampu menyucikan dosa dunia, menghapus dosa saudara-saudari dan saya. Cuma syaratnya adalah di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan, kuyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara-saudari, budaya mengoyakkan pakaian pada zaman Nabi Yoel adalah budaya yang menunjukkan bagaimana penyesalan seseorang, dan bila mereka ada satu kesadaran yang amat dalam dan mau bertobat di hadapan Tuhan, berkabung di hadapan Tuhan karena dosa-dosa mereka. Bukan saja mereka meletakkan abu di atas kepala mereka sebagai tanda pertobatan, tapi juga mereka akan mengoyakkan jubah mereka karena mereka sangat menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu pada zaman itu. Tetapi Yoel melihat bahwa ada juga orang yang sekadar mengoyakkan jubah secara luaran, tapi tidak ada pertobatan sungguh-sungguh di dalam hati. Sebab itu Yoel mengatakan, kuyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Kalau saya boleh tambah, dan jangan pakaianmu sahaja. Tidak cukup untuk bertobat secara luaran. Tuhan melihat hati. Sebab itu Dia mengatakan, kuyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal kerana hukumannya. Mengoyakkan jubah di luar hanya suatu pertunjukan di luar, tapi bila hati seseorang hancur di hadapan Tuhan, seperti hatinya yang koyak, ini berbicara mengenai pertobatan yang sungguh-sungguh. Mengoyakkan hati adalah pertobatan dalaman yang Tuhan cari, bermula daripada hubungan dengan Tuhan. Saudara, pertobatan yang sungguh-sungguh tidak akan terjadi jika hati kita tidak disentuh dan diserahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu dikatakan kuyakkan hati, bukan sekadar pakaian. Dan hanya apabila hati terkoyak di hadapan Tuhan karena keberdosaan kita, maka sentuhan daripada Tuhan akan mudah terjadi.
sama seperti murid-murid Yesus, hanya disentuh oleh Tuhan selepas mereka telah tersungkur di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang kita dengar pada hari Ahad yang lalu, yang baru-baru ini. Demikian juga, hanya apabila hati kita telah kuyak, remuk redam di hadapan Tuhan, baru pada waktu itu pemulihan lebih mudah dilakukan oleh Tuhan. Sebab itu, ingatlah pengorbanan Yesus Kristus. Dan apabila kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus ini, dan kita disedarkan bahwa Dia melakukan semua ini di atas kayu salib untuk saudara-saudari dan saya, sehingga hati kita bila diyakinkan menjadi remuk redam dan koyak di hadapan Tuhan. Hanya pada waktu itulah maka hidup kita akan berubah, beralih, dan akhirnya kita boleh mengatakan kepada Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini dalam hatiku. Saya mencadangkan saudara-saudari dengan hormat, supaya dimanapun Anda berada, mulakan musim puasa ini bersama dengan Tuhan dan membuka hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya ketika kau menyerahkan hatimu kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidupmu, mengundang Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat secara pribadi dalam hidupmu, izinkan Tuhan menguasai hatimu. Dan dalam pertaubatanmu, kuyakkan hatimu, bukan sekadar pakaian luaranmu yang pura-pura. Karena Tuhan tahu, karena apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib adalah perkara yang mahal harganya. Pertaubatan Anda, keselamatan Anda, perubahan Anda, transformasi hidup Anda bernilai. Hidup Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib karena kasih-Nya, karena kasih Tuhan kepada kita. Kita tenang dalam hadirat Tuhan dan ikut bersama dengan kami menyanyikan lagu ini sebagai tanda penyerahan semula kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau menebus hidupku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
pertobatanmu sebelum ini sekedar luaran sahaja. Belum pernah mengoyakkan hati remuk redam di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulakan musim yang baru bersama dengan Tuhan. Dengan berbuat demikian, karena Tuhan mengetahui isi hati kita masing-masing. Pertobatan daripada apa sahaja. Apakah itu pergumulan Anda untuk melarikan diri daripada apapun yang Anda tidak suka tapi Anda tidak mampu untuk melarikan diri daripadanya. Mari saudara-saudari, letakkan dirimu di atas mezbah Tuhan dan biarkan Tuhan yang menangani, yang akhirnya Anda boleh mengatakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib karena kasih-Nya kepada kami. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu, bagi saudara-saudari di luar sana, dimanapun mereka berada, yang datang kepada Engkau mengoyakkan hati dan bukan sekadar jubah. Supaya sekali lagi di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, pandanglah ya Tuhan dengan kasih setia-Mu. Pandanglah ya Tuhan dengan hati-Mu yang mencari mereka yang berdosa seperti kami. Supaya pada akhirnya pada malam hari ini akan ada suatu permulaan baru. Permulaan yang luar biasa di mana hati kami dikoyakkan di hadapan Tuhan. Supaya bila hati kami dikoyakkan di hadapan Tuhan dengan remuk redam, lebih mudah untuk Engkau Tuhan membentuk semula. Supaya kami selalu boleh berkata kepada-Mu, jadilah padaku seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Shalom, selamat datang dan terima kasih kerana menyertai kebaktian ini secara atas talian. Hari ini secara tradisinya dikenali sebagai Rabu Abu, iaitu menandakan permulanya musim puasa di dalam kalender gereja kita. Allah telah menyediakan ataupun mempersiapkan musim ini untuk kita supaya kita sungguh-sungguh merenungkan kasih-Nya dan berjalan intim dekat dengan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, berdoa dan juga di dalam penyembahan kita. Marilah kita bersama-sama mengikutinya. Seterusnya, jika Anda merupakan jemaat yang pertama kali mengikuti kami pada hari ini, kami ingin mendorong Anda mengikuti persekutuan-persekutuan yang diadakan secara atas talian, seperti sel kanak-kanak, sel oksigen, dan sel belia. Anda boleh mengikuti sel secara atas talian dengan mendapatkan pautan-pautannya di dalam video ini dan juga di dalam e-bulletin. Oleh itu, pengumuman sampai di sini. Tuhan memberkati. Hai umat Allah, para umat Kristian yang pertama telah mengamalkan dengan penuh keprihatinan akan penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Justru, hal tersebut telah menjadi kelaziman dalam gereja Kristus
untuk mempersiapkan umat Kristus untuk musim keinsafan melalui pengamalan puasa dan doa. Musim puasa juga merupakan masa bagi semua orang yang baru bertobat supaya mempersiapkan diri untuk pembaptisan kudus. Pada musim ini juga mereka yang telah diasingkan daripada umat Tuhan yang setia kerana dosa-dosa mereka akan diperdamaikan semula melalui keinsafan dan pengampunan akan dosa, sehingga mereka dipulihkan kembali kepada persekutuan umat Tuhan dalam gereja. Oleh itu, semua umat Tuhan diperingatkan akan mesej tentang pengampunan dosa yang diisytiharkan dalam Injil penyelamat kita dan keperluan setiap umat Kristus supaya masing-masing terus memperbaharui pengakuan akan pertobatan dan iman mereka. Saya menjemput anda dan semua atas nama gereja supaya mentaati dan mengamalkan musim puasa kudus dengan menyelidiki diri sendiri dan bertaubat melalui doa, puasa dan penyangkalan diri sebagai manusia yang fana. Marilah kita berlutut di hadapan Tuhan, Pencipta dan Penebus kita. Dalam keadaan duduk atau berlutut, marilah kita sama-sama mengakui dosa kita dengan menggunakan Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Mari kita membacanya secara berbalas-balas. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenaan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisub, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Ya Tuhan, bukalah bibirku. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Ya Bapa yang amat berkasihan dan maha kudus, kami mengakui kepada Engkau dan kepada satu yang lain dan kepada seluruh masyarakat yang kudus di syurga dan bumi, bahwa kami ini semua telah berdosa oleh kerana kesalahan diri sendiri dalam pemikiran, perkataan dan perbuatan. Apa yang tidak patut kami lakukan, kami telah lakukan, dan juga apa yang harus kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Kami telah gagal mengasihi-Mu dengan segenap hati, akal budi dan segenap kekuatan,
Kami telah gagal mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kami telah gagal mengampuni orang lain seperti mana kami telah diampuni. Kami telah gagal mendengar akan panggilan-Mu untuk melayani seperti mana Kristus melayani kami. Kami telah gagal memiliki pemikiran Kristus. Kami telah mendukakan Roh Kudus. Kami mengakui kepadamu, Tuhan, akan segala ketidaksetiaan kami yang lalu, keangkuhan, kemunafikan dan ketidaksabaran dalam hidup kami. Sikap hati kami telah lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain dan bagaimana kami mengeksploitasikan orang lain. Sifat keinginan nafsu dan kasih akan segala yang duniawi dan keselesaannya serta ketidakjujuran dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-harian. Sikap jarang berdoa dan beribadah serta segala kelemahan yang gagal mengongsikan iman, kepercayaan dalam pekerjaan dan pendidikan. Terimalah, oh Tuhan, akan pertobatan kami dalam kesalahan yang berpunca daripada kerana sikap tidak ambil peduli kepada keperluan orang lain, penderitaan dan juga terhadap masalah ketidakadilan dan kekejaman. Perihal kesaksian palsu dan pemikiran yang tidak memerhatikan terhadap tetangga kami, serta sikap hati yang berprasangka terhadap orang yang tidak sehaluan dengan kami. Untuk pembuangan dan pencemaran alam semula jadi hasil ciptaan Tuhan, serta sikap tidak ambil peduli terhadap generasi-generasi yang akan datang kemudian hari, pulihkan kami, ya Tuhan, dan kiranya Tuhan tidak marah akan kami. Selesaikanlah segala kerja penyelamatan Tuhan melalui kami, agar kami akan menyatakan kemuliaan-Mu di seluruh dunia oleh anak-Mu Tuhan kami yang menderita. Bawalah kami bersama dengan semua orang kudus kepada kebangkitannya. Allah yang Maha Berkuasa, Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak ingin melihat orang berdosa mati, melainkan semua orang bertaubat daripada kejahatan dan hidup. Engkau memberikan kuasa dan perintah kepada para hamba-Mu, supaya mengisytiharkan serta mengumumkan kepada umat-Mu yang bertaubat akan pengampunan bagi dosa-dosa mereka. Engkau mengampuni dan membebaskan semua orang yang sesungguhnya bertaubat dengan hati yang ikhlas, serta percaya kepada Injil-Nya yang kudus. Oleh itu, kurniakanlah kepada kami semua yang bertaubat serta Roh Kudus-Mu, agar kami akan menyenangkan hati-Mu dalam segala perkara yang kami lakukan mulai hari ini dalam kehidupan kami, supaya murni dan kudus, sehinggalah kami akhirnya masuk ke dalam sukacita-Mu yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin.